waktu, mungkin kalau boleh, satu pertanyaan atau dua pertanyaan boleh, Pak? Kalau Boleh. ada ibu-ibu yang mungkin tadi firmannya mau bertanya atau mau meneguhkan, silahkan. Saya buka ruang untuk ibu-ibu, silahkan di-unmute sendiri di sebelah kiri. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ke Pak Robin atau peneguhan atau firman menambahi kesaksian. Sambil nunggu teman yang buka unmute, yang nanya saya dulu, Pak. Tadi kan Bapak bilang waktu di Alkitab itu ada 3 ya, Pak? Ya. Waktu Tuhan, terus waktunya apa lagi, Pak? Waktu kita gitu. Ya, waktu kita itu. Jadi, Aionios itu waktu Tuhan. Ya, yang kedua kemudian waktu kita. Waktu kita Kronos. Waktu kita Kronos. Kronos itu waktu manusia. Dari situ muncul istilah kronologis, urutan waktu. Nah, Oke. Nah, yang ketiga, Pak? Yang ketiga, Kairos. Itu waktu lawatan. Maksudnya waktu lawatan, Pak? Jadi Tuhan yang tidak terbatas melawat kita yang terbatas. Oke. Itu istilahnya itu Kairos, waktu Tuhan, the time of God. Yang satu kan waktu Tuhan, Pak. Yang kedua waktu 3. Yang ketiga? Yang ketiga itu waktu lawatan. Waktu lawatan yang Kairos itu, Pak. Ya, yaitu waktu Tuhan juga. Tapi Tuhan melawat di bumi ini. Kalau Aionios kan kekekalan itu yang tak terbatas. Oke. Ya, seringnya benar kayak Bapak bilang, tadi saya diberkati tuh waktu Bapak ngomong, kaget juga sih Pak, bahwa Tuhan itu lebih suka proses gitu kan. Nah, kadang-kadang kita ngerasa di dalam pergumulan kita pengennya cepet-cepet gitu, ada hasilnya, ada jawabannya gitu. Tanpa kita menyadari bahwa sebenarnya dalam proses yang Tuhan buat untuk kita itu membentuk karakter kita menjadi makin serupa gitu. Ada hati yang dilembutkan, ada keinginan yang mungkin kita pikir kita kepingin gini, tapi kok Tuhan nggak kasih. Padahal Tuhan itu sedang menghancurkan jiwa kita ya Pak ya. Nah, ya betul. Ya, yang itu dihancurkan keegoisan kita sebetulnya. Iya. Thank you Pak. Saya satu kata yang dari Bapak bahwa Tuhan lebih suka proses, baru kayak mungkin kayak diingatkan kembali, disegarkan gitu ya. Seringkali kita selalu menanti jawaban doa yang lama dan kita pikir kenapa Tuhan nggak jawab cepat, kenapa Tuhan nggak dengar, kenapa Tuhan, mungkin kita lupa gitu bahwa proses Tuhan itu sebenarnya yang Tuhan lebih suka untuk kita ya Pak. Iya. Jadi biar Tuhan jadi Tuhan, kita libur dari Tuhan jadi Tuhan. Itu aja. Amin. Ini cuman ada, mungkin teman yang mau bertanya silakan di unmute. Cuman saya lihat dari chat ada beberapa yang mengucapkan terima kasih dari Nefri, dari Lina untuk sharingnya. Terima kasih Pak Robin untuk sharingnya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak gitu. Teman-teman kalau memang semuanya belum ada yang bertanya, saya mau mempersilahkan Pak Robin sudah boleh menyelesaikan tugasnya bicara di LBC. Oke. Ya, thank you loh Bu Eva sama semua yang lain, Bu Fabiola, yang lain semua ya. Terima kasih Bapak. Iya. Febi mau nambahin atau udah selesai Feb tugas Pak Robin? Iya, terima kasih Pak. Kami sangat diberkati. Oh ya. Thank you. Saya terima kasih. Thank you ya. God bless. Ya, thank you Pak Robin. Thank you. Ya, God bless. Lanjut, Pak. Ya, minggu depan kita dilayani oleh siapa, Sis? Bu Iin. Oh, Bu Iin Cipto ya? Ya. Ya, teman-teman yang hari ini udah ikut Zoom, puji Tuhan, walaupun libur, tanggal merah, tapi saya lihat masih semangat ya, ada 55 lebih, dan jangan lupa minggu depan kita waktu yang sama, Jumat, tapi kita juga mengundang teman-teman yang mau ikutan doa Kamis ya. Silahkan yang mau ikutan doa Kamis boleh cari tahu sama-sama kita.
Dan saya lihat di sini ada beberapa teman yang baru, mungkin teman-teman yang baru, kalau nanti mau ikutan join sama LBC, di sini ada Annabel yang saya mungkin belum kenal, Christina Yuwana, Dewi Marsani, dan ada banyak ya beberapa di bawah. Mungkin saya nggak sebutin aja, tapi waktu teman-teman bergabung ini kan mungkin ada teman yang udah ngajakin. Nanti boleh minta linknya sama yang memberikan link hari ini untuk teman-teman boleh terus ikut ya di LBC. Kita welcome buat semua orang. Setiap Kamis dan Jumat jam yang sama, jam 2. Ada yang mau tambahin? Kita belum pengumuman misi lah ya, Feb ya, nanti ya. Karena belum matang ya. Kalau udah meeting baru kita. Ada lagi yang mau meneguhkan, mau sharing, mau ngobrol. Kita masih buka nih sampai jam 4. Ayo teman-teman jangan malu-malu. Nanti kalau udah sharing panas deh. Kayak kemarin ya Kamis kita doa sampai jam 5.30. Kemarin top record kita Zoom 3,5 jam gitu ya. Nah, tapi Lingli mau sharing katanya tuh. Ayo silakan, bisa unmute sendiri, saya sedang menunggu. Iya, ada aku mau sharing dikit ya. Selama ini kan aku merasa nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya. Semacam kemarin tuh aku baca nggak sengaja link dari Ibu Eli mengenai duri dalam daging. Itu firmannya tuh sangat memberkati aku untuk mengingatkan aku sesuatu hal, untuk meneguhkan aku juga. Selama ini kan yang aku hadapin masalahnya itu aja gitu kan. Seolah-olah merasa itu adalah duri dalam daging bagi aku gitu kan. Nah kemarin tuh aku maksudnya tuh adalah masalah yang nggak bisa, yang benar-benar pecah gitu kan masalahnya tuh, sehingga bikin kayak aku emosi juga gitu sampai pecah lah gitu. Terus lumayan lama juga sih masalahnya jadinya tuh, jadi kayaknya ngambang gitulah. Udah tahu ya, sebagian yang udah tahu. Jadi waktu itu aku sempat ngomong sama Tuhan, Tuhan aku nggak kuat, aku capek, maksudnya tuh udahlah Tuhan, maksudnya tuh istilahnya aku ngeluh sama Tuhan, Tuhan bantu aku gitu loh, aku serahin semuanya ke Tuhan gitu, kayak gitu kan, cuma merasa kayak gitu. Nah di dalam masalah aku itu, aku merasa ada satu hal aneh gitu kan, kayak semacam ada dapat kiriman, kayak semacam suami pesen sesuatu makanan dari kampung aku gitu, terus aku dapetin ada 2 botol putih gitu kan. Aku curiga botol apa gitu, aku cium tapi kayak bau arak putih gitu kan. Cuma feeling aku bilang takutnya dijampe apa Makanan gimana dari siapa, gitu. Link? Sorry nggak jelas, Link. Makanan dari siapa nggak jelas? Nggak, temenku, suamiku kan ada pesan makanan dari Bangka. Oke. Kayak snack gitu. Cuma ada 2 botol putih. Aku curigain itu kayak ada isian sesuatu gitu loh. Kayak semacam dari dukun atau apa gitu, nggak tahu ya, feelnya aja gitu. Yeah. Jadi aku pas itu aku merasa nggak, kayak semacam aku tuh bergumul sama diri aku. Terus ada kata-kata gini, kata suamiku, kamu boleh minum setiap hari seloki. Aku jadi mikir, kok tiba-tiba disuruh aku minum, jadi tambah menguatkan asumsi aku bahwa jangan-jangan itu ada bacaannya apa gitu kan. Okay. Terus mungkin dengan pergumulan aku gitu, semalam tuh aku mimpi. Tadi aku sempat cerita sih sama si Juliana pagi. Aku bilang aku semalam mimpi loh, aneh deh mimpinya tuh. Aku mimpi kayak semacam, aku tuh di dalam mimpi tuh aku nemuin ada darah gitu kan, ada darah. Terus aku mau buang. Cuma kayak dalam mimpiku tuh bilang, mertua aku bilang, jangan dibuang itu, kamu doain aja, kamu campurin air, kamu kiprat-kiprat aja. Jadi aku dalam mimpi aku tuh kayak semacam aku tambahin air gitu di dalam tas, kayaknya tasnya tuh kayak tas kulit itu gede, kayak aku jadiin ember gitu, aku kasih air. Jadi aku kayak di dalam rumah gede yang kosong, terus ada gudangnya gitu, banyak laba-laba gitu deh, sarang laba-laba gitu, pokoknya tua banget, itu jelek banget lah. Jadi aku ambil itu, aku sambil ceprat-cepratin dari dalam ruangan sampai keluar, aku doa, ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang bukan daripadamu,
yang buruk-buruk Amin. gitu, yang segala roh jahat itu pergi jauh, jangan deket-deket aku, bantu gitu. Jadi abis Amin. aku gitu-gitu satu ruangan gitu, ada QQ aku di dalam mimpi itu kayak lagi cuci muka. Terus dia lihat aku, dia bilang, ngapain kamu begitu? Nanti setan yang paling kuat itu nggak suka sama kamu, nanti dia serang kamu, nanti kita kena loh, gitu-gitu kan, kayak semacam gitu yang di dalam mimpi itu. Nah terus pas udah selesai gitu, aku nggak peduli, aku tetap doa aja gitu. Tapi dalam hatiku juga ada merasa, masa sih gitu kan, tapi enggak, pokoknya aku harus ituin, harus lawan, aku harus doa gitu kan. Nggak taunya di dalam, habis aku mimpi itu, aku keluar dong dari rumah itu, terus kayak semacam ketemu orang tuh, orang takut sama aku, kayak semacam orang takut nanti kena gitu loh, takutnya ada raja setan itu misalnya maksudnya mau nyerang aku atau gimana. Kayak gitu lah dalam mimpinya tuh, dalam pikirannya. Tapi aku percaya, bodo amat, yang penting kan aku udah berperang kayak gitu, maksudnya udah aku coba pakai doa air itu, aku doain itu, maksudnya dalam nama Tuhan Yesus segala yang gelap, yang jelek itu pergi jauh kayak gitu. Nggak tahu apa karena aku kepikiran itu jadi mimpi itu, nggak tahu sih, kata si Juliana sih itu namanya kayak semacam peperangan dalam roh ya, nggak ngerti gitu. Jadi aku sharing aku itu sih hari ini gitu. Feby, mana tuh Feby tuh? Ya, Feb mau bantuin, mau tambahin Feb? Puji Tuhan, tandanya Ling-Ling sedang dibawa sama Tuhan ya. Udah mulai dijadikan sama Tuhan jadi tentaranya. Amin. Kan selalu ikut ya Kamis, karena Kamis di doa kita memang sedang bergerak dengan apa yang Tuhan mau di LBC, yaitu LBC dijadikan mempelai Tuhan yang adalah tentara, warrior bride. Nah, dengan mimpi seperti udah benar Ling gitu. Apa yang Ling katakan tuh udah benar. Dan saya bersyukur Ling tuh di mimpinya Ling nggak panggil siapa atau apa, tapi Ling di situ langsung bergerak dan berdoa gitu ya. Itu udah bagus. Ya nanti mungkin sebenarnya kalau kita ikutin yang hari Kamis itu Ling bisa lihat bagaimana kita berdoa sama-sama, bagaimana kita berperang gitu ya. Yang seperti kemarin katakan, kita berperang itu di pihak di mana Tuhan yang berperang bagi kita. Jadi sebenarnya berperang itu nggak repot mesti gimana atau apa. Cuma satu, firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah, lawan iblis. Ya, dia pasti lari dari kita. Terus di Efesus 6, gunakan perlengkapan senjata Allah. Jadi mungkin nanti lebih praktikalnya, mungkin nanti bisa sharing sama saya, tapi langkah awal yang Ling sudah lihat di mimpi itu yang dialami, ya seperti itu. Langsung perang aja setiap hari. Gampangnya begini, doa, pilih waktu yang tepat, yang nyaman buat Ling kapan aja. Nah, mulai pujian penyembahan. Kalau nggak bisa nyanyi, bisa pasang dari YouTube atau apapun, nyembah. Dan nggak usah dirasain, Tuhan udah berasa apa enggak. Semua itu dengan iman. Kadang-kadang anak-anak Tuhan tuh ngerasa, kok belum merasa apa-apa ya. Nggak usah dirasa-rasa, karena Tuhan itu di dalam roh. Perasaan itu, kalau memang manifestasinya kuat, memang kita bisa seperti merasakan ya. Tapi dengan nyembah, terus berdoa, mulai di situ, perangin. Gitu loh. Perangin, karena Tuhan sudah mulai bawa Ling dalam satu kepekaan ya, bisa melihat seperti itu, merasakan seperti itu. Doakan aja. Kalau saya lihat ya dari tahun lalu kan kita udah mulai doa tuh di rumah Ling. Terus kita juga waktu itu sama saya, waktu itu sama siapa ya? Kita bertiga ya sama Mediana, kalau nggak salah sama Diana. Kita urapin minyak ya dia, rumahnya kita ngurapin semuanya. Saya percaya Tuhan itu sudah bekerja, gitu loh. Udah bekerja. Jadi terus aja Ling lakukan terus, yaitu dengan mulai baca firman lebih lagi, pujian penyembahan lebih lagi, ikut dalam ibadah-ibadah yang menguatkan iman. Dan mulai seperti kemarin Tuhan katakan bahwa Tuhan akan pakai Ling, mulai sekarang pilih teman-teman yang membangun rohani kita gitu. Tapi teman-teman dari cara-caranya, pembicaraannya, lifestyle yang membawa kita tidak sesuai dengan firman, itu pelan-pelan mulai dihindari gitu loh. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi biarlah kita berkumpul bersama seperti komunitas ini. Pasti kita akan dikuatkan. Setiap kita masing-masing itu ada Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan pengurapan itu yang mengajar kita. Nah, Roh Kudus akan membawa Ling kayak tadi. Firman Tuhan katakan, kalau yang pelayan-pelayan itu dia mengalami proses, dia melihat bagaimana air jadi anggur gitu ya. Nah, dengan mengalami proses seperti ini, Ling akan lihat kuasa Tuhan tuh dahsyat. Ternyata Ling bisa dengan nama Yesus perkatakan terjadi sesuatu, iblis dihancurkan. Nah, terus Ling udah bener kok. Saya lihat Tuhan memang udah
menetapkan dan sudah memilih Ling-Ling untuk dipakai Tuhan. Makanya dikasih memang selalu Tuhan itu dia dikatakan juga kalau di firman Tuhan dia suka dipanggil rabi ya, dia guru gitu. Guru gitu. Nah, dia akan mengajar pelan-pelan mulai dari hal yang kecil gitu ya. Bertumbuh. Apalagi sekarang Ling-Ling namanya Ling-Ling Faith, ya kan? Tandanya Tuhan akan bawa iman Ling-Ling dari iman biji sawi bertumbuh terus sampai iman yang mengalahkan dunia. Itu kalau dari saya ya. Nanti kalau misalnya kurang jelasnya lagi kita bisa sharing lagi. Ya, kalau saya boleh tambahin Ya, buat Ling. silakan Pak. Kalau saya tambahinnya gini, Ling. Hari ini nggak kebetulan ya Pak Robin Ong mengingatkan kita ya semua bahwa keluarga adalah first miracle gitu ya. Jadi mungkin hari ini kan Ling juga sempat bertanya apakah ini yang dibuat bawaan itulah yang katanya tadi ada isinya atau ada apapun lah ya yang dirancangkan iblis istilahnya gitu ya. Saya nggak berani ngomong karena di sini mungkin kita lebih private aja kalau ngomong yang lebih dalam. Tapi satu hal yang saya mau bagiin yang saya dapat bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, itu kita harus selalu ingat bahwa kuasa yang ada di dalam kita lebih besar daripada kuasa apapun juga, gitu ya. Ling udah benar, udah waktu mau disuruh minum slokin, disuruh apa, kamu sudah berdoa, itu bagus banget, itu benar-benar movement yang paling benar. Tapi setelah itu, kamu juga harus fokus dan kamu harus percaya bahwa bukan ada niat jahat dari orang-orang terdekat, tapi kalau ada kuasa kegelapan, artinya gini, kita itu nggak nuduh gitu ya, kita nggak nuduh suami atau nggak nuduh siapapun yang menaruh itu untuk kamu, dan sekalipun itu mungkin ada isinya, tapi kita percaya bahwa kamu akan diluputkan, kamu akan dibentengi, sekalipun minum racun, dikatakan di mana ya, Feb? Lukas apa di mana tuh? Sekalipun kamu minum racun, kamu tidak akan kenapa-napa gitu. Jadi kamu nggak usah takut itu arak yang isinya bau jampe-jampe atau bau apa, serangan apapun yang dirancangkan ke kamu, Ling. Kamu nggak usah fokus sama kuasa itunya bisa mempan apa enggak, tapi kamu lebih fokus sama bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari apapun juga, dia yang meluputkan, dia yang membentengi, dia yang melindungi gitu. Ya. Jadi dan percaya bahwa keluarga ini memang yang nomor satu mau diserang iblis. Tetapi kita sebagai perempuan dikatakan bahwa tadi nomor satu itu katanya kita itu harus respect kepada suami gitu ya. Kita itu jadi tiang penolong, terus kita itu penopang, terus kita itu harus belajar taat. Jadi satu, tetap kasihi siapapun orang itu, apalagi suami ataupun yang ngasih barang gitu ya. Tetap kasihi, kamu tetap berkati, kamu juga minta covering Tuhan, minta perlindungan kuasa darah Tuhan, apapun yang dirancangkan iblis di dalam hidup kamu, kamu percaya bahwa itu tidak akan mempan. Kuasanya tidak ada lagi, gitu aja. Amin. Ya. Jadi memang, ya udah benar, waktu kamu doa dengan iman ya, kamu doa dengan iman, apapun minumannya kamu perkatakan, tidak ada lagi rancangan iblis yang bisa berkuasa atas hidupku. Semuanya sudah disucikan, dibersihkan, aku diluputkan dengan iman, aku percaya, Ling. Yeah. Itu yang saya lihat ya, bagaimana gereja iblis atau gereja setan waktu itu pernah ada kesaksian. Atau saya punya kesaksian yang ini, saya punya kesaksian satu sedikit tentang satu pendeta yang waktu itu menyaksikan ini, bahwa dia bilang gini, ada satu anak waktu itu kena kasus penculikan. Jadi dia itu guru, pendeta ini dulu guru, waktu dia punya murid, waktu itu muridnya itu sekitar umur 8 tahunan, tiba-tiba dalam hati ini guru, kepingin doain ini anak gitu ya. Jadi dia berdoa untuk ini anak, dan kenapa ini anak nggak masuk sekolah gitu berhari-hari, dia cuma punya dorongan untuk mendoakan. Waktu dia doain, waktu dia bahasa roh, setelah berapa hari kemudian baru dia dengar dari berita bahwa anak yang dia doain itu muridnya itu ternyata kena penculikan. Nah, waktu diculik itu setelah dia dibuka, ditanya sama anaknya apa yang terjadi sama hidup dia selama beberapa hari dia diculik. Dia bilang dia itu diculik
ternyata dia itu mau diserahkan sama gereja setan sebagai persembahan kepada setan gitu. Dia tuh hampir dibunuh gitu ya. Tapi waktu dia mau dipersembahkan, dewanya itu nggak mau. Dewa yang mau dipersembahkan itu nggak mau gitu, karena dia jijik sama anak ini dan dia nggak mau. Dia minta yang lain dan ini nggak jadi gitu. Jadi kisah ceritanya tuh anak ini dibebaskan dan diluputkan. Jadi saya percaya bahwa di dalam kita itu ada kuasa perlindungan Tuhan. You nggak usah takut. Apapun mau itu mantra dukun, jampi-jampian atau apa racun, dengan iman kamu percaya itu akan mental dalam hidup kamu, karena di dalam tubuh kamu, di dalam darah kamu ada darah Kristus. Tapi memang kamu harus declare ya. Kamu harus declare, kamu harus percaya dengan iman bahwa Tuhan yang melindungi kamu. Amin. Perlindungannya atas kamu itu lebih dari apapun juga, gitu aja. Yeah. Ya, itu aja dari saya. Nanti kita bisa chat lagi kalau ini. Gimana? Ya. Thank you, Ling. Thank you buat sharingnya. Biar mungkin teman-teman, pasti saya percaya mereka mendengarkan masalah dari Ling atau dari siapapun. Tapi aku percaya bahwa pasti semua orang dapat berkat yang berbeda ya. Thank you. Amin. Thank you. Ada lagi teman-teman yang masih mau sharing? Satu lagi. Kalau enggak, kita mau akhiri. Tapi saya masih ada teman-teman di sini yang WhatsApp. Oke, ada teman dari Kian, dari Lena. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur ya teman-teman yang baru yang bisa join. Moga-moga bisa di lain kesempatan. Artinya di minggu depan bersama kami lagi bergabung. Ada lagi yang bisa yang mau unmute? Saya sambil nunggu. Papa. Ya, sayang. Mau tanya kalau misalnya saya bukannya sharing, cuma mau tanya. Tadi pas kebetulan Ling lagi kesaksian gitu, kan aku lagi WA sama Eli Kurniawati. Oke. Pas kebetulan. Nah, jadi aku langsung Ling bilang dia kesaksian dia diberkatin banget sama Mbak Eli kemarin. Jadi kalau misalnya seandainya saya invite dia, maksudnya join kita gitu, oke nggak sih? Tapi dia bukan khotbah, misalnya kayak minggu depan ada IIN TikTok. Tadi dia tanya siapa yang firman Tuhannya, siapa yang bawa? Boleh sayang, kan memang ini umum, boleh. Bukannya cuma rakyat jelata, pendeta besar pun boleh ikut. Puji Tuhan kalau mau ikut. Nanti kalau mungkin kebetulan kita ada tim yang untuk mengundang hamba Tuhan yang mau bicara di LBC, ya boleh, nanti Bu Eli ikut, nanti mungkin Bu Eli juga boleh dijadwalkan, tapi memang bukan saya pribadi sendiri yang mengatur, tapi kita ada kesepakatan dari beberapa teman untuk mengundang pembicara. Tapi kalau Bu Eli atau siapapun mau ikut, welcome, silahkan. Justru malah saya sengaja broadcast di IG Story, ke Elsio saya semua tag story ya, supaya semua orang bisa nge-broadcast lagi gitu. Kayak kemarin kan seru banget tuh waktu Pak Jarot sampai 100 orang ya, sampai ada yang lapor ke saya, Pak gimana sih kok Zoom meeting lu nggak bisa masuk? Ya bukan nggak bisa masuk, yuk telat. Oh suara Elsa nggak keluar sih? Nggak bisa, telat masuknya. Jadi oh ya gitu ya? Disuruh lift. Sebenarnya gini, kalau lift jangan hopeless, kamu terus coba. Karena saya lihat ada orang suka ada yang left ya. Jadi kemarin itu yang di terakhir tuh cuma 98 gitu. Sebenarnya mungkin masih bisa temen yang masuk. Tapi karena kita coba udah 2-3 kali nggak bisa, kita udah give up. Padahal coba terus, suka ada yang ngelihat sebentar terus mungkin left gitu. Atau putus, saya nggak tahu ya. Jangan-jangan dia putus tapi gitu. Ya, itu aja. Thank you Elsia buat pertanyaannya. Jadi memang ini boleh dibagikan ke umum ya. Kita coba kalau memang udah lebih nanti dari 100 mungkin ya kita bisa pakai yang bisnis Zoom-nya. Tapi sementara karena belum baru pertama kali aja sampai 100 jadi saya masih pakai yang ini. Atau ada yang mau sharing? Nih. Silakan di-unmute.
Ini ada teman-teman yang udah berapa kali ikut, ya puji Tuhan ya, masih terus bergabung. Ada juga yang udah live. Ada yang tanya Eva IG-nya apa? IG-nya Eva Lucianatan. Disambung semua. Boleh yuk kita kenalan di IG. Nanti aku ketik di sini ya. Aku ketik supaya kita boleh saling kenal. Saya senang sih punya teman-teman baru. Malinda, mau sharing Malinda? Siapa tuh? Ada yang baru-baru boleh juga yuk di unmute kenalan. Jadi kita Ayo kenalan. Siapa teman Ningling ya? Iya. Puji Tuhan. Si ini ada nggak? Si apa? Henny ada nggak? Ada. Ayo Hen, mau kesaksian Hen? Gimana kemarin? Boleh yang mau live silahkan. Kita tunggu berapa menit lagi nih, masih pada temu kangen. Sesi sharing paling seru tahu. Ayo siapa lagi yang mau sharing? Ini kemarin ikut gak sih? Ikut. Kan Ya, Feby bilang. Sampai setengah 6 ya? Saya udah sampai lupa berapa orang yang ikut. Sampai habis kan kemarin Feby ituin yang doain aku. Iya ya, gue udah sampai seru banget. Sampai setengah 6 luar biasa. Wah, aku lihat link-link luar biasa ya. Imelda hari ini ikut gak link? Aku lihat ada Imelda, tapi Imelda yang mana ya? Tadi udah aku teriakin sih, kata dia oke, nggak tahu sih masuk. Aku lihat ada Imelda sih, tadi ada nama Imelda, tapi nggak ada. Ada nih masih Imelda. Oh, ayo, ada Lucy juga ada rajin nih. Ci, dengar suaranya dong. Apa kabar sayang? Iya itu ada Imelda, nggak tahu, bukan Imelda kita, ada Imelda lain deh. Oh, ada Lucy Surya. Ayo, siapa lagi? Ada Abigail Canvera, Abigail ini ya? Abigail Hana bukan ya? Bukan ya? Bukan. Oke. Canvera. Iya, tadi yang sharing itu tadi aku lanjut sedikit ya. Iya, lanjut boleh. Mungkin dikirim itu mungkin maksudnya, mungkin dia juga mungkin mikir kok ribut terus atau gimana. Mungkin dia minta biar keluarga baik-baik aja, mungkin salah cara. Oh ya, puji Tuhan tuh. Puji Tuhan kalau dia. Iya. Menurut aku ya gitu. Bagus dong, tinggal link-linknya. Iya, Fa, maksudnya dia bagus niatnya untuk baik, tapi caranya salah. Kamu tetap nggak boleh minum air itu apapun ceritanya. Hai semuanya, ini aku. Siapa itu? Imelda. Halo Cayang, kemana aja? Diingetin nama Ling-Ling lagi, thank you. Tadi udah hampir lupa ya. Udah dong Imelda, videonya mau lihat mukanya Imelda. Gue mau lihat muka lu pasti tambah kayak Putri Indonesia. Ayo buka dulu. Istri pejabat gitu. Bapak mulut malu. Mana pejabat Indonesia. Ayo Mel. Buka. Tambah lagi gemuk-gemuknya nih, aduh. Nggak apalah, lu kan seksi. Oh, mantap, lu kan seksi. Bukan.